Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, pada pertemuan yang silam sudah saya sampaikan tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan ini saya teruskan dengan dakwah berbasis budaya. Pemirsa yang berbahagia, Muhammadiyah dan kebudayaan itu sering ada diskusi yang diperdebatkan. Tetapi sesungguhnya Muhammadiyah bukanlah gerakan yang anti kebudayaan. Bahkan bagi Muhammadiyah, kebudayaan merupakan sarana yang sangat penting untuk kepentingan dakwah. Oleh karena itu, pada Risalah Islam Berkemajuan juga dikaji soal dakwah berbasis budaya. Dan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, jadi kami sudah mengutus para rasul itu sesuai dengan lisan kaumnya, sesuai dengan budaya. Jadi lisan di sini tidak sekedar bahasa, tetapi juga budaya. Mengapa? Karena Rasul itu diutus untuk menyampaikan risalah. Kalau tidak sesuai atau jauh dengan kultur, adab, dan kebiasaan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, ini nanti akan banyak kendala dalam menyampaikan risalah Allah itu. Nah, oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid itu selalu mengapresiasi, menghormati, dan menghargai budaya di masyarakat tempat di mana Muhammadiyah melaksanakan dakwah. Jadi budaya, kebudayaan, kesenian, dan semacamnya itu tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, kita sekalian tidak boleh tabu dengan budaya itu. Bahkan bagi Muhammadiyah, kebudayaan itu merupakan persoalan keduniaan. Dalam persoalan keduniaan atau muamalah duniawiyah itu berlaku sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Dan bagi Muhammadiyah, yang dimaksud dengan urusan dunia adalah al-muradu bi amri dunya fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum huwal umuru lati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Yang dimaksud urusan dunia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu adalah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi. Nah, dengan demikian dalam hal metode dakwah menggunakan kebudayaan, kesenian, dan semacamnya, ini termasuk urusan dunia yang akan dipakai atau tidak, itu terserah kepada kebijakan manusia. Ya. Jadi terserah kepada kalkulasi dari kita manusia. Kalau kalkulasinya dipandang itu bermanfaat, dipandang mendukung, ya akan digunakan. Sepanjang kebudayaan itu tidak menimbulkan penyimpangan dalam aspek akidah dan ibadah. Nah, pemirsa yang berbahagia, bahkan Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian tidak akan bisa menjangkau seluruh manusia dengan seluruh harta bendamu. Jadi, tetapi kamu bisa menjangkau manusia atau mempengaruhi manusia itu dengan wajah ceria dan akhlak mulia.
Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dalam berdakwah adalah untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau dengan sukarela mengikuti ajaran Islam yang kita serukan kepada masyarakat itu. Dan itu tidak bisa kita pengaruhi masyarakat itu dengan harta, dengan uang. Kalau ada orang terpengaruh dengan pemberian, baik itu materi, uang, dan yang semacamnya itu, pasti itu sifatnya hanya sementara dan mudah goyah, mudah berubah. Pemirsa yang berbahagia, tahun 1980-an itu pernah terjadi kejadian terkait dengan dakwah Islam di daerah pegunungan di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Nah, pada waktu itu ada misionaris Nasrani yang menyebarkan ajaran agamanya di masyarakat itu tentu dengan membawa supermi dan macam-macam itu, atau hal-hal yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada masyarakat. Dan pada waktu itu ada sekitar 25 orang yang akhirnya berpindah agama. Nah, pemirsa yang kami hormati, kebetulan pada waktu itu tokoh masyarakat atau ahli agama di tempat itu, tentu bukan orang Muhammadiyah, itu berpendapat kalau masalah seperti ini yang bisa ngatasi adalah orang Muhammadiyah gitu. Maka dipanggillah orang Muhammadiyah untuk ke kampung itu, kemudian melaksanakan pendekatan persuasif kepada kawan-kawan yang sudah berpindah agama itu. Sehingga 25 orang itu kemudian kembali memeluk agama Islam dengan pendekatan kultural yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah kemudian mereka tidak lagi memeluk agama Nasrani. Mereka kembali ke pangkuan Islam dengan teguh sampai sekarang, sampai beranak cucu. Itu apa yang saya sampaikan, mempengaruhi keyakinan seseorang dengan harta benda itu sifatnya sangat sementara dan mudah berubah. Dan ini sangat terlihat sekali cerita para caleg itu ya. Para caleg itu sering mengatakan, kami sudah membagi 6.000 amplop, tapi yang netes hanya 2.000. Nah, itu sering terjadi. Sebab orang itu kalau kalkulasinya hanya angka-angka, sekarang seorang caleg A ngasih 100.000, besok caleg B ngasih 110.000, selisih 10.000 itu bisa mengubah keyakinan. Itu kalau dengan harta. Maka Nabi kita mengatakan kepada kita sekalian bahwa kamu bisa mempengaruhi orang lain itu dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Nah, maka dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan dua prinsip itu, dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Insya Allah itu akan sangat membekas. Saya membayangkan dulu ketika para pedagang Gujarat datang ke Melayu untuk menyebarkan ajaran Islam, waktu itu sudah barang tentu komunikasi dengan bahasa itu sangat menjadi kendala karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, sedangkan orang Melayu tidak bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Maka saya membayangkan kunci sukses mereka berdakwah adalah dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Oleh karena itu, mari para mubalek, para dai, kita pegang prinsip ini, dakwah yang ramah budaya, bukan marah kepada budaya, apalagi budaya marah. Oh, itu sangat tidak cocok dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sekali lagi dakwah dengan ramah budaya dan membudayakan sikap ramah. Insya Allah ini akan lebih membekas dalam menyebarkan risalah Islam di masyarakat dunia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.